Karena mereka ngejelasin panjang lebar kan. Panjang lebar kayak gitu. Aku yakin mereka orang-orang baik, tapi kadang-kadang orang baik ini mesti mengetahui cara approachment yang lebih bagus untuk diterima lebih banyak lagi orang. Karena aku khawatir orang-orang yang sekarang lagi seneng ketika antum memulai gerakan-gerakan kayak gini, pinjol lu hajar, judo lu hajar, lalu kemudian sekarang syirik dalam bentuk ini ya, santet ini, orang-orang yakini padanya adalah sebuah tipu-tipuan lu hajar. Nah, orang ketika ngeliat ini lalu respect, tiba-tiba mereka melihat oh rupanya kayak orang-orang muslim tuh pengen melestarikan tradisi ini. Itu malah jadi kontraproduktif sih. Iya, dan kasihan gitu. Iya. Maksudnya padahal kalau kayak kata Ustaz Felix Show ya, ketika semua orang bisa berpikir dengan baik, yang paling diuntungkan orang-orang muslim. Dan aku juga nggak mau terlihat bahwa ketika antum ngobrol sama aku antum lantas bela antum, enggak sih. Karena ini udah dari dulu aku ngomongin juga. Iya, aku yakin juga, maksudku dari awal pun. Makanya dari tadi tak bilang Ustadz tolong bukan karena kenal saya ya, tapi justru saya di sini ingin belajar loh. Dan jangan ragu untuk mengkoreksi saya gitu loh, karena manusia nggak lepas dari hal yang salah. Ada satu bab tentang logika dan mistika di bukunya Madilog. Ustadz baca ya? Aku baca. Oke. Nah akhirnya itu yang membuat aku menyimpulkan bahwa saya dalam titik itu memang Indonesia itu approachment-nya adalah mistika. Oke. Dan jarang sekali approachment-nya adalah logika. Nah itu menurutku sesuatu yang agak itu justru membuat Islam tuh masuknya lebih sulit. Kalau pendekatan mistika, contoh ya, ketika aku masuk Islam tuh nggak pertanyaan orang apa, Ustadz kejadian apa yang membuat Ustadz masuk? Emang harus kejadian ya? Paham gak sih maksudku? Emang harus kejadian apa gitu maksudnya? Aku melihat cahaya atau apa gitu? Paham gak sih maksudku? Nah pendekatan ini aku nggak suka gitu maksudnya. Maka dari dulu aku bilang pendekatan kita tuh di dalam Al-Quran disuruh mikir, bukan disuruh kemudian pengalaman spiritual gitu maksudnya. Nah yang pengen mereka tahu aku pengalaman spiritual apa, apakah mimpi nabi ataukah apa. Nah orang Indonesia tuh seneng begitu karena mereka sulit untuk diajak berpikir, sedangkan agama justru ngajak kita untuk berpikir. Dan aku juga udah bilang kan di Dr. Richard, problemku yang sekarang ketika ngeliat orang-orang Indonesia adalah mereka selalu menggunakan mistika bukan logika. Harusnya mereka gunakan logika juga. Mistika itu ada tempatnya. Tempatnya kalau memahami goib dengan benar. Nah itu tempatnya, bukan mistis ya. Makanya dibilang ya, diberi tanda kebesaran Tuhan itu bagi kaum-kaum yang berpikir. Benar. Lu baca Hidayah nggak? Iya. Apa itu bukan hidayah majalah. Petunjuk, bukan majalah. Majalah tahu. Apa namanya gara-gara suka mengambil proyek di korupsi. Masuk ke dalam truk molen. Masuk dalam truk molen bro. Truk molen ya. Iya. Jadi kelempar masuk truk molen. Paham gak sih maksudnya? Iya. Ya mau nakut-nakutin orang gak apa-apa. Cuma kita sudah menurutku Indonesia udah harusnya di different level sih. Karena pendekatannya selama itu kayak gitu ya. Iya. Kayak orang buang sampah sembarangan. Dibilang jangan buang sampah sembarangan, merusak lingkungan. Tetap buang sampah. Tapi di sini jin beranak. Hilang. Nah itu lu tau kenapa di tempat gue tanamin banyak beringin? Kenapa Tan? Supaya orang takut. Karena zaman dulu kan orang susah kan, jangan tebang beringin karena di bawahnya ada pompa air. Nanti kita kehilangan air kan susah. Bilang aja ini ada hantunya. Ada pernah yang nebang sini lo langsung lumpuh. Nah ini menarik. Aku mau tahu, dari tadi kan bahas soal klinik dan perdukunan. Ustadz sendiri percaya ada hantu nggak yang bisa menampakkan diri ke manusia gitu? Jadi gini ya, aku tuh punya anak. Anakku baru nonton film horor. Padahal udah aku suruh jangan nonton film horor. Dia suruh ke bawah takut. Terus aku bilang gini, aku berdiri di atas tangga, mau ke bawah atau kamu saya marahin? Nyata yang mana? Setan belum tentu ketemu. Aku udah pasti ketemu kamu. Gitu kan ya. Kamu mau yang mana nih? Lebih takut mana kamu sama setan atau sama bapakmu gitu kan ya? Akhirnya dia ke bawah. Karena ternyata aku lebih parah daripada setan gitu kan. Artinya gini, kita tuh kadang-kadang lebih takut pada sesuatu yang kita nggak ngerti daripada takut dengan sesuatu yang kita ngerti. Balik lagi ya, apakah aku percaya pada setan? Aku itu mikir gini ya, kalau ada setan di depan mukaku, aku mau coba untuk berkomunikasi. Kalau kata bapakku tuh, ayo kita tangkap, masukin sirkus kata dia. Dan kita tanya nomor. Berapa banyak, mau keluar nomor? Kalau memang ada tuh banyak sekali nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Iya kan gitu. Dia bisa tembus atau apa kan gitu. Yes. Kayak kuntilanak gitu. Dapat kuntilanak. Ajaklah komunikasi. Siapa tahu dia lagi sedih. Lu tuh tahu gak sih? Lu tuh seharusnya mendapatkan royalti yang sangat besar dari film-film yang dibuat. Bahkan Jepang. Sadako. Beda ya. Beda ini. Tapi inspirasi kayak kuntilanak kayaknya. Atau kita yang terinspirasi dari situ. Mungkin. Karena kan Jepang menjajah nih. Iya benar. Atau orang Jepang ngelihat
Oh kayaknya bagus nih kalau kita bikin film based on kuntilanak. Tapi setannya kan nggak ada kaki kalau Jepang. Oh iya juga sih. Wah, ada ini afiliasi modifikasi. Iya. Dan menarik ada orang Jepang nih tadi Ustaz ngomong Jepang. Bukan orang Jepang, orang Indonesia tinggal lama di Jepang. Bang, dulu gue takut banget sama hantu bang kata dia. Pas gue pindah Jepang, gue nggak bisa bayangin ada pocong di sini kata dia. Itu sampai sekarang gue masih setiap gue bayangin ada pocong gue ketawa kata dia. Yang lebih aneh tau nggak? Aku bilang gini, yang paling parah buat setan siapa? Orang Cina. Wah gimana tuh tadi? Lah orang Cina setannya loncat bro. Iya, apa nggak lucu ya? Gitu. Gimana dia naik tangga kan susah, ya kan? Iya, mendingan merayap kan lebih bagus. Dan kalau misalnya itu aku ketemu, kayaknya aku nggak akan yang takut atau apa. Tinggal kita sliding. Ustaz Pak, hobinya sliding udah macam ini ya, udah macam Pepe. Lah makanya aku bilang sama anak gini, kalau kamu ketemu setan, bilang sama Abi mau kenalan. Aku pernah bilang satu pernyataan kontroversi. Aku bilang gini, kalau ketemu Nyi Roro Kidul, aku bilang salam dari Felix Xiao. Asik. Dan hati-hati kalau ketemu Felix Xiao nanti ku makan. Lah kenapa? Kan semuanya di laut halal. Bodoh banget. Paham kan maksud kan? Artinya itu yang maksud aku coba untuk berbicara. Kita tuh coba pakai logika dulu deh. Nah tentang keberadaan Nyi Roro Kidul, walau lam bisop ya aku nggak ngerti ya. Tapi setidaknya ya maksudku jangan pendekatannya itu dulu. Itu permasalahannya. Nanti ada orang bilang Felix Xiao nggak percaya goib karena nggak percaya Nyi Roro Kidul. Dan bisa jadi Tan. Iya. Gimana? Setelah apa yang terjadi sama aku ya. Iya. Karena aku melawan santet. Wah ini menyalahin Al-Quran, menyalahin iman, wah murtad, dengan segala macam karena jam conclusion yang terlalu. Kalau antum diomongin gitu kan antum kan mungkin problematis. Kalau antum nggak percaya berarti antum kafir. Aku bilang sudah pernah. Jadi gini, ada banyak orang yang nggak bisa membedakan antara budaya sama agama. Oke, gimana tuh Tan? Karena budaya itu kan sesuatu yang memang berakar. Karena sesuatu sudah berakar lama dan banyak itu seolah dijadikan sebagai agama atau dicarikan pembenaran agamanya. Menurutku sih ya kayak kasus santet dan segala macam itu lebih banyak budayanya sih menurutku. Lalu pernah ketemu santet di Australia nggak? Enggak. Nah biasanya pembelanya di luar negeri itu ada juga tapi bentuknya modelnya voodoo. Oh gitu. Australia ada voodoo? Enggak sih. Kayaknya orang Australia mati nggak perlu voodoo deh. Banyak ular kan di sana. Beda lagi. Sama ular, kanguru. Laba-laba banyak, kanguru bisa mukul, bisa MMA. Tuh lucu, ada lagi ada tambahan cerita lucu nih. Dari Mamat Al-Katiri nih. Iya gimana? Jadi kalau nggak salah sama Matias Mucus syuting di Maluku gitu. Iya. Tiba-tiba ada yang kesurupan harimau. Terus pada diamin. Lu pokoknya diteriakin. Pokoknya intinya nggak ada yang respon gitu. Kira orangnya sadar gitu kan. Kenapa pada nggak percaya itu kesurupan benar? Ini Maluku nggak pernah ada harimau yang hidup di sini katanya. Kalau kesurupan ikan percaya kami gitu. Jahat banget. Emang ikan suaranya gimana? Iya ya. Kalau kesurupan, kenapa nggak ada orang pernah kesurupan ikan? Nggak bisa aing macan dong. Aing maung bukan gitu. Aing macan. Makanya besok kalau mau kesurupan riset dulu. Iya. Garis Weber. Iya. Misalnya lu lagi di timur, kesurupannya komodo gitu ya. Atau apa namanya? Kanguru. Badak gitu. Bercula satu gitu ya. Emang ada di timur Tad? Ada ya? Kayaknya nggak ada hutan tropis itu. Ada bagian Sumatera ya? Sumatera. Gue lupa riset. Oke. Tapi kalau kita ke Sumatera bisa tuh macan. Iya. Atau badak bercula satu. Langsung bisa. Masa gajah? Iya gajah gitu. Kasuari gitu. Iya. Karena nggak serem kali ya. Ada lagi Tad. Jadi banyak aku ngumpulin cerita. Di kantor ada yang kesurupan gitu. Panggil orang yang ngaku sakti, bilang wah ini terlalu kuat jinnya. Udah akhirnya bosnya keluar, apa nih ribut-ribut. Oh ini kesurupan. Akhirnya dibisikin sama bosnya. Hitungan 10 lu gak sadar gue pecat lu. Sadar aja. Aku pernah dapat pengalaman. Aku pernah ke puncak. Mahasiswaku kesurupan. Mahasiswaku kesurupan. Cuma dia Katolik. Waduh. Kan susah. Mau ku bacain apa kan? Iya kan? Kan servernya beda. Akhirnya aku biarin aja. Terus dia minta pengen makan. Kasih makan. Aku bilang. Terus dia bilang nasinya dingin. Wah banyak permintaan mungkin. Ya kan? Akhirnya aku suruh apa tau gak? Kasihin air hangat. Terus dia makan. Udah sembuh. Iya, terus dia bilang, "Aku pengen pergi." Ya udah pergi aja. Artinya kita juga bingung mau diapain kan gitu kan ya. Ya karena kalau aku sih pendekatanku balik lagi ya. Pendekatan adalah banyak perkara-perkara yang sebenarnya kita bisa pendekatan logika tapi kita memilih untuk itu. Tapi semenjak ngomong sama antum, aku jadi berpikir, MU kayaknya kemasukan jin. Enggak, tadi itu bodoh aja tuh. Ngajak berantem. Kayak gini. Ya. 1 musim 2 musim hilaf oke gitu lah ya. Ini udah tahun ke-11 ini. Pisau.
Tapi ada juga selain orang yang nanganin kesurupan yang kasih testimoni, ada juga yang ngasih testimoni yang pelaku kesurupan itu sendiri. Gimana ngomongnya? Dia kesurupan supaya ada satu, pokoknya seru banget bang, orang teriak-teriak, gue ikut teriak-teriak, orang percaya lagi kata dia. Tapi memang ada fenomenanya kan? Iya, histeria. Jadi katanya kalau sudah down ya, sudah down karena ada stres dan segala macam, mudah kehilangan kesadaran. Sama kayak orang ketawa yang nular lah. Iya benar, ngantuk nular. Iya. Sama kayak ada lagi penjelasannya. Nah itu aku mulai serius. Radikal tau nggak nular juga? Hati-hati lu kan satu frame nih. Oh iya. Radikal ya. Tapi saya tidak dilarang. Ya gimana tadi lu bilang? Oh iya. Lupa. Half time Indonesia lupa. Half time Indonesia? Iya. Kan yang mana? Babak pertama tadi. Oh iya. Oke. Makanya kalian harus nonton podcast kita ada Ustadz Felix, itu banyak sekali hal-hal yang politis. Ya. Yang tidak boleh dibicarakan ya. Iya, tapi entah kenapa Ustadz ini membicarakannya. Jadi tadi sampai mana? Oh ya. Histeria masalah. Oh ya, mulai serius itu waktu ini Tad. Jadi ada di kelas di stand itu, yang emang selama ini dia merasa dirinya indigo dan semua lingkungan itu ngerasa dirinya juga indigo. Ya. Terus waktu aku mulai art perdukunan ini, kata orang art big mom. Ya, art big mom. Atau Thriller Bark. Enggak Ustaz, enggak. Terus dia orang pertama yang storyin itu dengan smart. Saya sebagai ex indigo gitu. Ngaku ya? Iya, karena dia bilang, kok ada ex-nya indigo? Dia bilang kayak gini ke bawahnya. Buat teman-teman yang sering ngerasa punya keistimewaan, ngelihat hantu, ngelihat ini, please ke psikiater. Ternyata diagnosisnya skizo. Iya, yang tadi ya halusinasi. Halusinasi yang Ustadz bilang di podcast sebelumnya, halusinasi, ilusi segala macam. Dan yang paling menyedihkan dari mereka ini adalah mereka tuh nggak tahu mereka sakit. Ya, itu loh. Maksudnya mereka tuh nggak lagi berbohong. Ya. Ada yang kayak gitu, ada yang berusaha memanfaatkan momentum loh. Karena industri dibentuk kayak gitu. Ya. Wah, ngaku, dan mereka nggak tahu seberapa besar destruktif yang udah mereka lakukan karena bentuk pengakuan ini sampai ke kasus-kasus kriminal yang akhirnya berakhir dengan sangat tidak baik. Iya, kayak Vina kemarin itu ya. Disebut. Disebut. Ya, kayak yang V dan belakangnya A. Udah sia-sia Ustadz. Udah sia-sia. Ya, memang itu problemnya kan. Pantas dilarang. Aku diajarnya mau Panji. Apa? Cut that stupid shit. Ya kan? Bang Panji. Itu orang lebih radikal sebenarnya. Iya memang dia lebih radikal. Cuma dia enaknya ngomong sebenarnya yang kacau tuh bukan pemerintah, masyarakatnya bodoh-bodoh gitu. Lu pergi ke New York. Iya makanya. Lu ninggalin. Iya. Makanya lu benerin lah kau gua. Enak betul dia. Tapi dia ke New York aku juga setuju sih. Kenapa? Jadi beriman dia. Oh iya. Iya jadi beriman, sholat jadi New York. Serius Ted? Serius. Oh, dia minumnya scotch. Enak kali ya. Lah gitu makanya lagi mabuk mungkin sholat ya kali. Enggak Mas, nanti masalah aku nanti. Dibahas sama dia nanti lo. Okay. Bahaya dia. Agak bahaya emang. Agak bahaya dia tuh. Sekalinya dibahas ambruk gitu. Iya betul. Langsung dibahas tutup podcast. Lucu banget sih. Itu tamu pertama aku di Devil Advocate. Oh ya? Panji. Iya. Suka bikin masalah nggak dia? Nggak, di situ nggak. Di situ nggak. Di tempat lain iya. Di tempat lain iya. Karena aku kan juga takut ya. Di sini dia luar biasa loh kan. Pertanyaan pertama kita tanya, Bang Panji mendefinisikan diri sebagai apa? Apa sebagai komika? Apa rapper atau apa? Dia bilang apa? Hamba Allah. Oh. Kaget, aku aja nggak pernah ngomong gitu. Iya. Oh, sama playbooknya berarti. Iya betul, playbook ya berarti. Playbook. Sama kayak kalau ditanya Ustadz Felix kan, kamu sebagai apa? Ya. Di depan Tuhan saya Muslim. Wow. Di tempat lu dia ngomong apa? Enggak, gue tanya dia. Kalau Tan Malaka kan ngomongnya gitu. Iya, di depan Tuhan saya Muslim. Di depan orang lain mereka bilang saya komunis. Jangan disebutan. Iya. Itu ketika Imam itu masih dilarang. Itu masih dilarang. Masa sih? Masih dilarang kata-katanya? Iya, yang dilarang tuh kan komunis, HTI, apalagi?
Simpatisan HTI. Jadi ini titik tengahnya ya. Saya bukan komi. Iya, betul. Imam Syafi'i itu pernah bilang dia pernah dituduh Syiah. Wow. Karena hormatnya beliau pada Ahlul Bait. Oke. Sehingga beliau sempat menyampaikan quotes-nya kira-kira gini. Kalau mencintai Ahlul Bait adalah Syiah, maka aku Syiah. Karena waktu zaman dulu orang benar-benar simplifikasi. Kalau orang mencintai Ahlul Bait langsung Syiah kan nggak tentu, nggak gitu juga. Nah, artinya ini adalah sebuah pernyataan untuk buat orang mikir sebenarnya. Apakah setiap mencintai Ahlul Bait pasti Syiah? Kan ternyata tidak gitu maksudnya. Itu maksudnya beliau, bukan beliau Syiah. Iya, itu menarik juga tadi karena aku sempat ke-trigger untuk bukan ke-trigger ya syukurnya aku mengendalikan diri. Oh enggak sih. Sempat ngomong kayak gitu. Kalau memang dalam agama mengizinkan hal-hal seperti ini maka jadikan akan lebih baik kita tidak beragama kayak gitu kan. Beberapa hal itu kan terjadi karena aku yakin tidak gitulah. Nah, hal-hal seperti itu yang sering terjadi di dalam diskusi atau komen-komen yang muncul tentang itu sangat dipotong orang ya. Iya, sangat-sangat luar biasa. Atau aku bilang gini, sebelum kamu tuh beragama, kamu harus belajar menjadi manusia dulu. Terus dipotong cuma itu doang. Felix Shaw menyuruh orang tidak beragama. Tapi pernah Tad? Pernah. Aku ngomong gini. Ada pertanyaan yang muncul ke aku. Ustadz, kita lebih baik baca bahasa Arab tapi kita nggak ngerti artinya atau baca Quran dalam bahasa Indonesia aja. Aku bilang baca bahasa Arab itu adalah mendapatkan pahala walaupun kita nggak ngerti. Tapi bagiku kalau kamu mau baca, mendingan kamu baca artinya dulu biar kamu mendapatkan why-nya. Gitu maksudnya. Langsung di mana-mana cuma dipotong bagian itu. Felix Shaw menyuruh orang cuma baca bahasa Indonesia. Lah, aku yang sebelum-sebelumnya nggak dipotong, yang cuma itu doang dipotong, jadinya problem. Dan gimana memitigasi itu semua? Diemin aja. Langsung posting video mualaf.